Alright, dalam seri ini kita akan mempelajari Breeze. Ya, jika misalnya Anda sebelumnya sudah mengetahui bahwa sebenarnya saya sudah pernah juga mengajarkan tentang Breeze, yaitu mari kita gunakan Laravel Breeze. Dan kali ini bukan lebih ke basicnya, ya, ini lebih ke pendalamannya aja, kira-kira seperti itu. Bagaimana ketika misalnya Anda nantinya tidak ingin memakai Tailwind, entah Anda ingin memakai Bootstrap, Anda bisa ikuti di seri ini. Nah, mungkin Anda juga sudah notice bahwa sebenarnya ada beberapa unofficial package yang bisa mendukung Bootstrap. Namun ada beberapa dari kalian yang mungkin tidak ingin memakai yang tidak official. Ya, termasuk dengan saya seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam seri ini kita akan bahas semuanya. Bagaimana tentang user experience nantinya, kita akan bahas semua di sini. Yang paling pertama, Anda pergi dulu ke terminal, install Laravel. Laravel new, saya akan buat di sini nama projectnya itu adalah Breeze. Jika sudah, silakan cd into Breeze dan buka di text editor Anda. Harusnya jika misalnya Anda tidak menggunakan Valet, pastinya Anda bisa menggunakan PHP Artisan Serve. Maka dia akan memberikan 127.8.000. Tapi ketika misalnya Anda ingin menggunakan Valet, ya tidak ada masalah untuk itu. Anda bisa buat breeze.test. Kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang itu yang akan saya lakukan di browser pastinya. Alright, kira-kira seperti inilah tampilan pertama ketika misalnya Anda install Laravel, ya kan? Nah, sekarang coba dulu lakukan langsung composer require Laravel, ya, Laravel Breeze. Enter. Alright, jika sudah, sekarang harusnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya jika kita ingin menggunakannya, kita harus lakukan yang namanya install. So, sebelum kita install, kita lihat dulu beberapa option yang diberinya. Seperti misalnya saya buat di sini help breeze install. Oke, yang mungkin Anda lihat di sini ada beberapa stack katanya di sini yang defaultnya itu akan ke Blade, ya. Ketika misalnya Anda buat RIA, maka dia akan menjadi RIA untuk view komponennya nanti. Begitu juga ketika misalnya Anda pilih view, maka dia akan memakai view untuk view komponennya. Namun di sini ada beberapa option yang Anda lihat bahwa ada katanya das inertia, namun jangan gunakan lagi karena dia sendiri bilang juga ini sudah deprecated. Nah, di sini ada yang namanya PES dan mungkin Anda bingung apa ini? Ya, sebenarnya by default ketika Anda install Breeze dia akan membawa testing, ya. Jika misalnya Anda tidak gunakan PES ini, maka dia akan default membawa yang namanya PHP unit testing. Namun ketika misalnya Anda buat option PES ini, dia akan buat bukan buat sih, dia cuma konfigur aja bahwa sebenarnya ke depan ini Anda akan memakai PES, kira-kira seperti itu. Sehingga ketika misalnya Anda buat vendor bin PHP unit, dia langsung bilang bahwa sebenarnya kau bisa melakukannya dengan PES, gitu, kira-kira seperti itulah. Nah, cuman ketika misalnya Anda run dengan PES ini, ada include-nya, Anda harus install yang namanya PES. Ya, Anda jika misalnya tidak tahu itu ada di mana, itu ada di, ya ini dia, pes.php.com an elegant PHP testing framework. Jadi jika misalnya Anda sebelumnya menggunakan class, ya dia tidak. Dia hanya it has welcome page, get, front class, dan harapannya mendapatkan elegance. Kira-kira seperti itulah kalau Anda menggunakan PES. Oke, tetapi ketika misalnya Anda tidak mementingkan itu sama sekali, tidak ada masalah untuk itu. Anda bisa stick menggunakan yang namanya default, yaitu PHP unit testing. Atau sama sekali jika misalnya Anda tidak menggunakan testing, juga tidak ada masalah untuk itu. Yang jelasnya, ketika Anda ingin memakai PES, silahkan pakai option ini. By the way, ini baru saja ditambahkan ya, karena sebelumnya atau seminggu yang lalu ini tidak ada gitu loh. Nah, saya akan menganggap bahwa sebenarnya di sini general, jadi Anda akan memakai Blade di sini. Bukanlah view, bukanlah RIA. Saya sendiri apa? Saya sendiri biasa memilih RIA karena ini yang selalu saya pakai kan gitu. Nah, tetapi di sini saya akan berusaha general sehingga saya akan memilih Blade. So, PHP Artisan Breeze install. Kita akan buat di sini yang namanya apa? Tak ada. Kenapa seperti itu? Karena ketika misalnya kita buat seperti ini, oke, dia masuk ke Blade. Ketika misalnya kita buat seperti ini, dia akan masuk ke RIA. Ketika misalnya kita masukkan view, dia akan masuk ke view komponen nantinya. Nah, ketika misalnya kita tidak isi apa-apa, maka dia akan masuk ke Blade. Oh iya, ketika misalnya Anda ingin PES tadi, Anda bisa masuk seperti ini. Terus Anda buat di sini, mau itu view, ya, mau itu RIA, tinggalkan atau hilangkan semua komennya jika misalnya Anda tidak ingin menggunakan yang namanya view ataupun RIA. Di sini saya akan berusaha lebih general sehingga saya juga menganggap bahwa Anda biasa memakai PHP unit testing atau bahkan tidak sama sekali. Saya akan enter. Jika sudah pasti Anda lihat bahwa Breeze couple link install successful. Anda bisa lihat perubahannya tepat pada Visual Studio Code yang ada di resources view. Di sini sudah ada komponen, di sini ada layer, dan jika Anda lihat di sini dia membawa dua layer. Yang pertama up untuk authenticated layer dan untuk guest itu untuk kayak login register, forgot password dan semacamnya lah. Nah, Anda tahu bahwa di sini juga ada kelasnya. Jadi by default ketika misalnya Anda lihat di sini up layer, dia view-nya ke layers.up.
Anda mungkin sudah familiar dengan ini jika misalnya Anda sudah sering melihat tutorial saya di Laravel 8 dari awal. Nah sekarang bagaimana dengan tesnya? Di sini ada tes yang dia mempunyai feature pastinya. Ada authentication test, ada juga email verification test, example test, yaitu by default ketika misalnya Anda pakai Laravel pasti ada yang namanya example test. Begitu juga dengan unit harusnya. Ya di sini ada example test juga. Password reset test juga ada di sini. Nah mungkin Anda sudah tidak familiar dengan tes. Tapi yang jelasnya ketika misalnya Anda ingin running tes tersebut, Anda bisa pergi dulu ke .env file. Di sini Anda run dengan MySQL, ya. Dan Anda harusnya sudah mempunyai database di sini satu yang namanya Breeze. Ketika misalnya Anda belum, silahkan buat satu. Karena di sini saya sudah mempersiapkannya, jadi tidak ada masalah untuk itu. So, kemudian Anda lihat di sini ada PHP unit XML yang mana configuration-nya dia akan menggunakan Xskillet ketika misalnya Anda ingin testing. Tapi ketika misalnya Anda ingin menggunakan yang default sehingga ini Anda ignore, maka dia akan menggunakan MySQL default yang di sini. Nah, cuman ketika misalnya kita sudah testing, janganlah kita pakai itu kan gitu. Itu kan untuk real project kita, kemudian untuk testingnya kita menggunakan Skillet, itu pun di memory. Oke. Sekarang kita akan run dengan cara PHP artisan. Jika misalnya kita run, ada di sini yang namanya test, ya. Oh, bukan schedule test, namun make test terus ya ini dia. Run the application test. Oke. Sekarang coba dulu kita buat di sini PHP artisan migrate, karena ketika misalnya kita sudah menggunakan Laravel ya kita harus migrate untuk pertama kali, kita enter. Alright, jika sudah sekarang coba kita tes dulu PHP artisan test, kita enter. Maka jika Anda lihat semua tesnya tidak ada yang fail, melainkan sukses semuanya. Alright, ketika misalnya Anda tahu kan ketika misalnya kita ingin testing specific function, Anda bisa buat seperti ini. PHP artisan test, terus Anda buat di sini filter, terus masukkan di sini metodenya. Maka dia akan eksekusi satu saja, reset password link, screen can be render. Atau jika misalnya Anda ingin untuk ininya, Anda bisa buat juga seperti itu. Namun jangan kita hapus. PHP artisan test, Anda buat sini filter, terus Anda paste di sini untuk class name-nya. Maka dia akan testing semua functionality yang ada di dalam kelas tersebut. Ya, bedanya ketika misalnya Anda menggunakan PES seperti yang saya bilang tadi, dia sudah elegan, tidak ada lagi kelas di sini, ya. Cuman ada beberapa peraturan yang harus Anda ketahui jika misalnya Anda ingin memakai PES ini, termasuk untuk mempelajarinya. Kira-kira seperti itulah. Ya, salah satu syaratnya Anda juga harus mengerti bagaimana basic solid understanding tentang bagaimana penggunaan PHP unit. Karena bagaimanapun ketika misalnya Anda sudah lama di sana, maka itu akan terasa sangat mudah ketika misalnya bermain dengan PES ini. Oke. Nah sekarang ketika misalnya Anda sering main Tesla ya, saya sangat merekomendasikan ketika misalnya Anda membuat yang namanya alias. Ketika misalnya saya buat sini FF, maka jika Anda lihat di situ dia langsung pergi ke PHP artisan filter, sehingga ketika misalnya saya tekan di sini, terus saya buat sini FF, langsung bisa dia. Ya, atau ketika misalnya Anda menggunakan extension seperti Better PHP Unit, ya Anda bisa menggunakan seperti entah itu command K command R untuk testing, bukan command K command E, command K command R. Maka dia akan testing, terus Anda press any key, maka dia akan hilang. Namun jika misalnya Anda lihat di sini, by default saya tidak menginstal yang namanya Better PHP Unit, saya menginstal yang namanya Better PES ya, bukan PHP Unit. Jadi sehingga dia bilang di sini bahwa vendor bin PES tidak ditemukan dalam folder Breeze ini, makanya dia error. Itu tergantung Anda sih, ya oke? Tapi itu oke lah ketika misalnya Anda menggunakan tes, tapi ketika misalnya tidak usah khawatirkan juga. Oke. Yang kedua, di sini ada yang namanya mail. Ya, ketika misalnya Anda tahu bahwa sebenarnya coba dulu kita refresh di database di browser maksud saya, terus Anda klik login di sini pasti tampilannya hancur. Oke. Yang Anda tahu bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan Breeze ini, Anda harus run yang namanya yarn atau npm install npm run dev. Tapi entah kenapa npm lama kali, jadi saya menggunakan yarn aja di sini ya biar cepat. Nah, kemudian saya enter, harusnya dia akan install semua dependensi yang dibutuhkannya, yang itu diambil dari package JSON yang ada di sini. Ya di root directory itu harusnya di sini. Oke. Seperti misalnya Tailwind CSS, PostCSS import, PostCSS dan lain-lain lah yang dibutuhkannya, seperti Alpine.js juga untuk untuk toggle menunya. Namun ketika misalnya Anda menggunakan React ataupun Vue, dia tidak akan lagi menggunakan Alpine.js karena functionality seperti yang dibuat di Alpine di blade-nya itu sudah bisa digunakan di Vue ataupun di React. Jadi tidak perlu diinstal lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada Tailwind CSS form, yaitu untuk membuat prefix formnya itu bagus lah. Ada standarisasinya dari Tailwind CSS karena Tailwind CSS tidak membawa standarisasi by default. Oke, maka dibuat di sini Tailwind CSS form. Tapi ini official dari Tailwind CSS juga, jadi tidak ada masalah untuk itu. Oke, ketika sudah selesai harusnya sekarang kita refresh di browser, tampilannya akan tidak seperti yang tadi melainkan cantik seperti ini. Oke, saya registerkan satu orang di sini, siapapun itu saya register. Terus yang Anda lihat kira-kira seperti inilah.
Oke. Namun di sini tidak ada verification email. Ketika misalnya Anda ingin verification email, Anda bisa pergi ke user.php model, Anda buat di sini implement must verify email. Maka dia akan mengimplementasikan must verify email ini sehingga ketika misalnya Anda daftarkan satu orang lagi, dia akan langsung send verification email ke dalam email kita. Kira-kira seperti itulah. Nah, coba kita tes sekali lagi, harusnya ini akan error karena dia tidak ada kita config sama sekali. Coba kita register. Maka jika Anda di sini connection could not be established with host Mailhawk katanya. Oke. Saya juga tidak familiar bagaimana menggunakan Mailhawk ini. Mungkin ketika misalnya Anda familiar dengan Docker atau Shell, dia akan langsung ada kayaknya konfigurasi di dalam Shell tersebut, yaitu hawk-nya gitu, Mailhawk-nya. Nah, saya yang biasa aja lah ya. Kita menggunakan Mailtrap aja. So mailtrap.io ya kalau saya tidak salah itu situs ya ini dia. Oke, di sini karena saya sudah mempunyai akun dan saya sudah login juga sehingga saya bisa klik di sini. Terus saya klik project yang ada di sini. Kalau misalnya ada inboxnya pasti saya hapus, tapi yang jelasnya sekarang kebetulan tidak ada. Namun ketika misalnya tidak tahu startnya, Anda bisa add inbox, terus buat nama inboxnya apa, save, terus Anda klik yang ada di sini. Harusnya Anda bisa melihat di sini ada show credential, yang mana username-nya bisa kita copy dan kita paste tepat di .imb file di sini. Yang mana ketika misalnya Anda bisa lihat di sini di root directory dianya. Kemudian di mail hostnya kita akan menggunakan yang namanya Mailtrap nanti tadi. Namun untuk username kita paste dulu di sini. Oke. Kemudian untuk passwordnya juga di sini. Alright. Kemudian hostnya itu menggunakan SMTP mailtrap.io. Iya seperti itu. Kemudian mailernya SMTP, portnya kita gunakan 2525, paste. Alright. Dan mail from addressnya kita akan buat di sini noreply@example.com. Alright, that's it. Coba dulu kita tes lagi kembali di browser. Kita cancel aja dan kita coba registerkan satu orang lagi. Register. Dan jika Anda lihat dia loading, artinya dia akan mengeksekusi email itu atau mengirim email itu sebenarnya. Jadi langkahnya Anda tahu sendiri bahwa sebenarnya by default ini akan bukan by default ya, maksudnya PHP sendiri akan jalan sinkronus. Jadi ketika misalnya Anda mendaftar, masuk emailnya dulu ke sini. Ketika misalnya sudah masuk emailnya ke sini, maka Anda akan dikabari bahwa sukses. Kira-kira seperti itulah jalan cerita kalau sinkronus. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan asinkronus yaitu memakai queue biasanya, maka sebelum ini terjadi atau sebelum email ini pun dikirim ke sini, maka dia akan sukses. Dia akan masuk nanti ke email itu ketika misalnya workernya sudah berjalan. Kira-kira seperti itulah. Mungkin Anda tidak familiar dengan queue, tapi nanti saya akan ajarkan juga untuk masalah itu. Bagaimana sebenarnya cara membuat user experience-nya bagus. Karena pun ceritanya saat ini jika misalnya kita log out, terus kita registerkan lagi satu orang, Anda lihat ya, loading sampai terus-terusan. Nah, sehingga kalau misalnya kita bekerja di lokal itu mungkin tidak ada masalah. Mungkin kalau untuk menunggu sebegitu aja ya oke lah, nggak apa-apa. Namun ketika misalnya kita sudah bercerita tentang production yang mana entah mana tahu ini jaringan klien kita nggak bisa tak bisa jamin bahwa dia kencang jaringannya. Sehingga sebenarnya itu akan di load terus-terusan. Belum lagi server ketika misalnya low ya kan, maka dia akan terus load dan itu membebankan server sekali dan membebankan klien juga sebenarnya. Ketika misalnya Anda menggunakannya secara asinkronus, maka dia cuma membebankan server aja, tidak ikut dengan klien. Kira-kira seperti itulah. Alright, jika sudah harusnya Anda sudah mengerti di sini flow-nya. Ketika misalnya Anda ingin menggunakan verification email, maka Anda bisa menggunakan teknik yang saya ajarkan barusan ini. Namun ketika misalnya tidak, hilangkan implement must verify email ini, maka tidak akan disendnya lagi verification link ke email kita. Kira-kira seperti itu. Oke, kita stick menggunakan must verify email ini. Kemudian di sini bagaimana ketika misalnya kita ingin proteksi rootnya. Alright, coba lu pergi ke web.php ya. Di sini harusnya Anda tahu bahwa ada dashboard yang by default dia mempunyai middleware out. Ketika misalnya kita buka ini di incognito misalnya, maka dia tidak akan bisa. Yang artinya dia akan kembali ke login page. Itulah maksud dari out tersebut. Namun ketika misalnya Anda ingin buat dia tidak boleh dikunjungi ketika user belum verifikasi email, maka Anda tahu Anda bisa buat di sini root verify. Alright, refresh di browser. Oke, sorry bukan verify tapi verified ya. Refresh. Iya, verified. Maka dia akan langsung pergi ke page yang ini. Yang mana ketika misalnya Anda ingin customize itu bisa di resources harusnya. Resources, view, di sini ada out, di sini ada yang namanya verify email. Ya, yang by default dia akan menggunakan guest layer. Ketika misalnya Anda ganti jadi up layer, refresh. Nah, di sini dia minta header pula ya. Coba lu kita pergi ke update.php.
Yang di sini harusnya ada header variabel yang mana ketika misalnya kita temukan dia baru dipanggil ketika misalnya tidak tak usah gitu. Alright, seperti itu. Dan Anda tahu bahwa sebenarnya jika misalnya kita lihat tadi pada verify email.blade.php, di bawah juga sudah berganti by default karena saya memakai extension auto rename tag. Ketika misalnya tidak memakainya silahkan rename juga. Refresh di browser. Maka harusnya sekarang jika Anda perhatikan dia sudah memakai applet. Yang mana ketika misalnya Anda ingin menambahi header yang tadi, Anda bisa buat itu tepat. Coba kita lihat pada dashboard blade.php. Ya ini dia. Ya. Jika Anda ingin menggunakannya gitu, Anda buat di sini verify your email address. Dan tidak ada salahnya karena buat di sini text atau capitalize ya. Ya, seperti itu. Refresh di browser, kira-kira seperti inilah. Namun ini jeleknya karena by default ketika misalnya kita perhatikan di sini dia menggunakan outcard. Yang mana dia min pH-nya itu 100, jadi very handy-nya itu 100. Diukurnya screen kita sekarang ini terus ditengahkannya pakai item center kalau saya tidak salah. Coba kita lihat pada outcard yang jika misalnya Anda tahu itu ada dari resources view component enter. Ya, betul. Dia menggunakan min pH-nya 100, ya very handy harusnya. Ini item center karena dia memakai flex. Alright. Ya kira-kira ketika misalnya tidak mau seperti itu Anda bisa hilangkan dia sama ya. Coba dulu kita tadi sedikit outcard, ada outcard di sini, coba kita hilangkan outcardnya, di sini juga kita hilangkan outcardnya, refresh di browser, kira-kira seperti ini, tapi jeleknya bukan main ya, tidak ada masalah untuk itu. Namun yang jelasnya di sini Anda bisa hilangkan logonya jika misalnya Anda tidak ingin, refresh, ya logo pun tidak ada ketika misalnya Anda tidak menggunakan outcard itu ya by the way. Oke, di sini ada header, terus di bawah header ini harusnya kita bisa kasih max width ya. Coba kita lihat pada dashboard.blade.php harusnya sudah ada di sini untuk settingan kontainernya lah bisa dibilang. Atau bisa langsung copy sih yang ada di sini terus Anda paste tepat di ya di sini. Terus Anda harusnya bisa coba kecilkan dulu ya. Kecil semua dong dia. Oke, di sini ada tadi div-nya. Coba kita tutup di sini dulu dia biar supaya tidak jauh-jauh kali nanti ke bawah kita. Terus kita cut ini. Kita paste tepat di sini. Alright, refresh. Ya, kira-kira seperti inilah. Namun bukan main ya jeleknya ya. Ini juga harusnya ya. Harus di dalam juga sepertinya. Coba ini kita masukkan ke dalam sini sepertinya. Refresh. Oke, lah not bad tapi ya kita coba dulu buat di sini paste atau 6 lah, 6 refresh. Atau kita buat sini empty 6. Ya kira-kira seperti itulah. Anda tahu lah apa yang harus Anda lakukan di sini ya untuk desainnya. Nah yang jelasnya ketika misalnya ada recent verification email ini maka dia akan loading lagi. Terus loading sehingga ketika misalnya emailnya sudah masuk ke sini baru dinotifikasi sama kita bahwa hey verification email sudah dikirim silakan konfirmasi. Kira-kira seperti itulah. Nah yang mana itu sebenarnya tidak luar biasa. Alright. Anda tahu ketika misalnya Anda menggunakan Parsinta di sini Anda register tidak ada seperti itu. Dia ketika misalnya register you are register. Kemudian pasti ada instruksi untuk melihat email sehingga tidak Anda perlu menunggu lama untuk lanjut ke step berikutnya. Kira-kira seperti itulah. Itulah gunanya tadi menggunakan queue, user experience-nya bagus. Oke. Kira-kira untuk ini sudah selesai. Cuman ketika misalnya Anda ingin mempelajari tentang queue, bagaimana sebenarnya cara kerjanya, Anda bisa melihat saya di video berikutnya.